Halo, nama saya Rizky Dacari, NIM saya 2021 040 1100. Saya dari Fakultas Hukum Mesa Unggul. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kalimat efektif yang untuk ditugaskan buat UAS. Latar belakang, setiap gagasan pikiran atau konsep yang dimiliki seseorang pada prakteknya harus dituangkan dalam bentuk kalimat. Kalimat tersebut disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku sesuai dengan aturan-aturan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kata-kata yang digunakan dalam membentuk kalimat haruslah dipilih dengan tepat, sehingga makna kalimat menjadi jelas. Kalimat yang benar dan jelas akan mudah dipahami orang lain secara tepat. Kalimat yang demikian disebut efektif. Kalimat efektif haruslah memiliki kemampuan untuk memunculkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran penulis. Hal ini berarti bahwa kalimat efektif disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan penulis terhadap pembaca. Lanjut. Tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas masyarakat tidak mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Secara kebahasan, kesulitan tersebut merupakan akibat dari ketidakmampuan pembicara atau penulis untuk mengungkapkan kalimat-kalimat yang benar sebagai media menyampaikan ide-idenya. Seringkali ditemukan orang yang mempunyai konsep ide yang brilian, namun kurang berhasil dalam mengkomunikasikannya kepada orang lain. Hal ini merupakan salah satu kendala dalam pengembangan ilmu realitanya. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami apa yang dan bagaimana kalimat efektif itu sendiri. Oleh karena itu, saya menyusun makalah dengan judul penggunaan kalimat efektif. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua membacanya. Lanjut ke pembahasan. Pengertian kalimat efektif. Menurut Diana, 2008.103, kalimat efektif ialah kalimat yang mampu menyampaikan pesan kepada orang lain sebagaimana dimaksudkan oleh penuturnya. Kosasi berpendapat bahwa kalimat efektif ialah kalimat yang memenuhi syarat sebagai berikut. Secara tepat mewakili pikiran pembaca atau penulisnya, mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan dipikirkan penutur atau penulisnya. Dan menurut Barus, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau penutur secara tepat dan dapat menimbulkannya dalam pemikiran pembaca atau pendengar sesuai dengan dipikirkan oleh penulis atau penutur. Berdasarkan beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kalimat efektif merupakan satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa yang terkecil mengungkapkan pikiran yang utuh, baik secara lisan maupun tulisan. Kalimat efektif benar-benar dapat menjalankan fungsinya sebagai sarana komunikasi yang baik. Ciri-ciri kalimat efektif. Sebuah kalimat efektif mempunyai ciri-ciri yaitu kesepadanan, struktur, keparelan, bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan penalaran, dan kelogisan bahasa. 1. Kesepadanan struktur. Kesepadanan adalah keseimbangan pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat yang ditandai oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Kesatuan menunjuk bahwa dalam satu kalimat hendaknya hanya ada satu ide pokok. Satu ide pokok tidak diartikan sebagai ide tunggal, tetapi ide yang dikembangkan ke dalam beberapa ide penjelasan. Ciri-ciri kesepadanan kalimat. 1. Mempunyai struktur yang jelas. 2. Kejelasan subjek dan predikat dapat dilakukan dengan tidak menggunakan kata depan di dalam, bagi, untuk, pada, sebagai, tentang, mengenai, menurut, dan sebagainya yang ditempatkan dengan depan subjek. 3. Tidak terdapat subjek ganda. 4. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. 2. Keparelan atau kesejajaran bentuk. Keparelan
atau kesejaran bentuk adalah terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya, sama polanya atau susunan kata yang dan frasa yang dipakai dalam kalimat. Bila untuk pertama menggunakan nomina, maka bentuk kedua dan seterusnya juga harus menggunakan nomina. Demikian pula bila menggunakan bentuk-bentuk yang lain. 3. Ketegasan atau penekanan makna. Ketegasan berarti memberikan perlakuan khusus pada suatu kata tertentu dalam kalimat sehingga berpengaruh terhadap makna kalimat secara keseluruhan. Dan ada beberapa contoh penekanan dalam kalimat. 1. Meletakkan kata ditunjukkan itu pada awal kalimat. 2. Melakukan pengulangan repetisi. 3. Melakukan pengontrasan kata kunci. 4. Menggunakan partikel penegasan. 5. Kehematan kata. Kehematan adalah upaya menghindari pemakaian kata yang tidak perlu, jadi suatu kalimat menjadi padat dan berisi. Untuk menghemat kata dilakukan dengan cara yaitu 1. Menghilangkan penggunaan subjek yang secara berulang-ulang. 2. Menghindari adanya kesinonman dalam satu kalimat. 3. Tidak menjamakan kata yang sudah jamak. Lanjut. 5. Kecermatan penalaran. Kecermatan penalaran maksudnya bahwa sebuah kalimat tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Artinya bahwa penafsiran ganda dapat mengakibatkan ketidakcermatan penalaran. Tafsiran ganda disebut juga ketaksaan atau ambiguitas. Ambiguitas atau bermakna ganda. Dan ketaksaan sering diartikan sebagai kata yang bermakna ganda. Ambiguitas timbul dalam berbagai variasi ujaran atau bahasa tertulis. Misal, frase buku sejarah baru dapat ditafsirkan sebagai 1. Buku sejarah itu baru terbit, atau 2. Buku berisi sejarah zaman baru. 3. Bentuk utama ketaksaan ketiganya berhubungan dengan fonetik, gramatikal, dan leksikal. Kesimpulan dari kalimat efektif yaitu kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran menulis atau pembicara secara memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap. Seperti apa dimaksud oleh penulis atau pembicaranya? Dalam penyusunan kalimat efektif sangat perlu diperhatikan struktur kalimat, kelugasan, penyusunan kata, serta faktor-faktor yang lainnya agar kalimat yang disusun menjadi kalimat yang utuh dan efektif. Unsur-unsur dalam kalimat efektif ialah subjek, predikat, objek, lengkap, dan keterangan. Dan segitulah presentasi dari saya, Rizky Satsari. Mohon maaf ada kata-kata kekurangan atau kata-kata yang salah. Udah.